Pemirsa, Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Arya Bima Sugiarto bersama Gubernur Jambi Al-Haris membuka secara resmi kegiatan Musrembang RPJMD Provinsi Jambi tahun 2025 sampai 2029, sekaligus meluncing program jaringan Majukan Jambi atau yang disingkat Pro Jambi. Kami ucapkan selamat datang kepada Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia beserta seluruh Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan RPJMD Provinsi Jambi tahun 2025 sampai dengan 2029. Pemerintah Provinsi Jambi mengucapkan selamat datang kepada Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bima Arya Sugiarto dan Direktur Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian Winardi di Bumi Sepejuk Jambi 9 Lurah dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan RPJMD Provinsi Jambi tahun 2025-2029 berlangsung di Swissville Hotel Jambi Rabu 21 Mei 2025. Musrenbang RPJMD Provinsi Jambi diikuti kurang lebih 350 orang peserta dengan mengundang para pemangku kepentingan dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota seprovinsi Jambi, instansi vertikal, akademisi, organisasi profesi, perbankan, organisasi kemasyarakatan, insan pers, serta lembaga adat. Agenda kegiatan Musrenbang RPJMD Provinsi Jambi ini terdiri dari 3 sesi, yaitu sambutan dan paparan Gubernur Jambi tentang rancangan RPJMD Provinsi Jambi tahun 2025-2029. Dilanjutkan dengan keynote speech disampaikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sekaligus membuka secara resmi acara Musrenbang RPJMD Provinsi Jambi tahun 2025-2029. Ditutup dengan penandatanganan kesepakatan berita acara Musrenbang RPJMD Provinsi Jambi tahun 2025-2029 oleh para pemangku kepentingan. Dalam kesempatan ini, Kepala Bapeda Provinsi Jambi selaku Ketua Panitia Penyelenggara Musrenbang RPJMD Provinsi Jambi tahun 2025-2029, Agus Sunaryo melaporkan, pelaksanaan Musrenbang Provinsi Jambi ini merupakan salah satu tahapan substantif yang wajib dilalui dalam rangkaian tahapan penyusunan RPJMD Provinsi Jambi tahun 2025-2029. Sebagaimana telah diatur pada pasal 16 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta pasal 64 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ramperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Bapak, Ibu hadirin yang berbahagia, izinkan saya pada kesempatan ini selaku penyelenggara Musrenbang RPJMD Provinsi Jambi tahun 2025-2029 untuk melaporkan ke hadapan Bapak Gubernur sebagai berikut. Pertama, tujuan pelaksanaan Musrenbang RPJMD Provinsi Jambi ini adalah untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah yang telah dirumuskan dalam rancangan awal RP. Selanjutnya, kegiatan Musrenbang RPJMD Provinsi Jambi tahun 2025-2029 telah dimulai beberapa rangkaian kegiatan, yaitu yang pertama sudah dilaksanakan forum konsultasi publik penyusunan RPJMD tanggal 26 Februari 2025 guna menjaring aspirasi masyarakat dan para pemangku kepentingan terhadap rancangan awal RPJMD Provinsi Jambi. Yang kedua, juga sudah dilaksanakan pembahasan rancangan awal RPJMD dengan DPRD Provinsi Jambi pada tanggal 8 sampai dengan 17 April 2025 dan disepakati tanggal 17 April 2025. Yang ketiga, konsultasi rancangan awal RPJMD juga telah dilakukan fasilitasi konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri, khususnya di Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah pada tanggal 2 Mei 2025. Seiring dengan itu juga
juga telah dilakukan forum lintas perangkat daerah secara tematik pada tanggal 7 sampai tanggal 9 Mei 2025 di Bapeda Provinsi Jambi yang diikuti oleh Bapeda dan perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Jambi. Selanjutnya, Gubernur Jambi Al-Haris dalam sambutan dan arahannya menyampaikan Musrenbang RPJMD tahun 2025-2029 adalah momentum yang penting bagi pembangunan Provinsi Jambi 5 tahun ke depan, karena menjadi media untuk melakukan penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah yang telah dirumuskan dalam rancangan awal RPJMD. Sebagai gambaran terhadap kondisi makro Provinsi Jambi meliputi kondisi sosial dan ketenagakerjaan Provinsi Jambi, penduduk miskin di Provinsi Jambi pada Maret 2024 tercatat 7,10% turun sebesar 0,48% atau 15,26 ribu jiwa dari Maret 2023. Pencapaian ini merupakan capaian terendah dalam 10 tahun terakhir. Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Jambi dengan tren penurunan positif dari Agustus 2021 sebesar 5,09%, turun 0,61% sebesar 4,48% pada Agustus 2024. Kondisi Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jambi tahun 2024 senilai 74,36 poin, meningkat sebesar 0,63 poin dari tahun 2023. Kondisi Gini Ratio terus mengalami perbaikan dengan capaian tahun 2024 sebesar 0,321 terhadap Gini Rasio Sumatera. Provinsi Jambi berada di peringkat 4 Sumatera. Kondisi inflasi Provinsi Jambi Desember 2024 terjadi sebesar 1,43% dan berada di bawah nasional. Sedangkan inflasi tertinggi terjadi pada Kabupaten Kerinci sebesar 2,07% dan terendah terjadi di Kota Jambi sebesar 1,16%. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada triwulan 4 tahun 2024 sebesar 4,51%. 4 sektor lapangan usaha dengan kontribusi tertinggi terhadap PDRB Provinsi Jambi yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 33,93%, pertambangan dan penggalian sebesar 13,41%, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 13,29%, dan industri pengelolaan sebesar 9,77%. Selanjutnya, dalam penyusunan RPJMD ini, Pemprov Jambi menghadapi 4 isu strategis utama yang harus menjadi fokus bersama, yaitu peningkatan produktivitas ekonomi dan ketimpangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, degradasi lingkungan, dan memperkuat tata kelola pemerintahan. Lebih lanjut, Gubernur Jambi Al-Haris juga memaparkan ke depan ini ada 12 program prioritas yang akan dilaksanakan 5 tahun ke depan, yaitu reformasi birokrasi, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan kapasitas fiskal daerah, pengembangan kawasan dan infrastruktur sektor pertanian, perdagangan industri dan pariwisata, pengembangan ekosistem startup inovasi teknologi dan transformasi digital produk UMKM dan koperasi, peningkatan produktivitas lahan pertanian mendukung lumbung pangan desa dan daerah, pengembangan wilayah strategis Sengati Tungkal Sabak atau Sentosa sebagai kawasan cepat tumbuh, fasilitasi percepatan ketahanan energi mendukung kawasan strategis, percepatan pengembangan sistem logistik transportasi daerah, penguatan sistem kesehatan primer dan peningkatan kualitas pendidikan, program jaringan majukan Jambi yang disingkat Pro Jambi, dan penurunan emisi GRK menuju net zero emission. Kabupaten kotanya maju tentu berimplikasi kepada kemajuan provinsi. Maka kami mengajak Bupati Wali Kota, momen kita dilantik serempak ini, kita harus bersama-sama membangun daerah kita ini. Dan saya kira sudah waktunya kita kompak bersama-sama. Karena dari Magelang, ini Pak Wamendagri dulu kepala sekolah retreat Magelang, Pak. Dari kita sekolah di Magelang juga diajarkan kita kompak bersama-sama menata RPJMD, RPJMN, sehingga sinerginya sama, garisnya sama. Insya Allah kalau kita kompak, insya Allah Jambi akan maju dan ke depan juga akan bersaing dengan provinsi lain di Indonesia ini. Akhirnya mohon arahan Pak Wakil Menteri pada kami semuanya dan juga membuka Musrenbang RPJMD 2025-2029. Terima kasih, dan kami juga berharap anggota DPRD, ketua dan anggota DPRD
Ayo sama-sama kita kompak untuk membuat kebijakan-kebijakan yang tentunya berpihak pada masyarakat di Jambi ini. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Wamen mendorong Gubernur Jambi agar membangun kekompakan dengan seluruh kepala daerah untuk mempercepat pembangunan yang merata. Wamen juga menyoroti tantangan fiskal yang masih menjadi hambatan di banyak daerah, yang menyebut Jambi memiliki kondisi fiskal yang cukup baik, namun dibutuhkan langkah-langkah progresif untuk menurunkan angka kemiskinan dan memperluas ruang fiskal melalui efisiensi anggaran. Hal ini penting guna mendukung investasi pembangunan dalam jangka menengah dan panjang. Jadi saya mendengar tadi pemaparan dari Pak Gubernur, ada angka-angka yang disampaikan oleh Pak Gubernur, kemiskinan, lapangan pekerjaan, begitu ya, pertumbuhan ekonomi. Ini hasilnya angka-angkanya terus meningkat, jadi insya Allah Jambi on the track. Yang sekarang kita pastikan adalah bagaimana Jambi bisa melakukan sinergi dengan program strategis nasional. Saya apresiasi juga tadi ada inovasi dari pemerintah kota yang bisa diduplikasi, mekanisme pemilihan ketua RT, pelantikan itu menginspirasi. Jadi tolong yang lain-lain juga harusnya banyak yang bisa diduplikasi dari kota dan dari daerah-daerah di Jambi ini. Rian Cenceng, JEK TV melaporkan.